الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ada namanya wakif, orang yang berwakaf. Ada namanya orang yang menerima wakaf, selalu disebutnya dengan nazir. Ada namanya ijab dan qabul, antara orang yang berwakaf dan menerima wakaf. Aku wakafkan tanah ini untuk masjid. Kemudian pengurus masjid sebagai nazir menerima. Kami terima. Ada benda yang diwakafkan. 4. Cukup 4 syarat ini, maka akadnya itu bukan infak, bukan sedekah, bukan zakat, tapi akad itu disebut dengan wakaf. Siapa pemilik wakaf? Umat Islam. Milik Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu la yuba'u, tak boleh dijual. Wala yurasu, tak boleh diwariskan kepada anak cucu. Wala yuhabu, tak boleh dihibahkan kepada orang lain. Maka beberapa orang dari umat Islam yang memiliki kecakapan ekonomi mengurus tanah wakaf ini. Bolehkah mereka mengambil hasil dari wakaf ini? Boleh, paling banyak 10%. Lalu kemudian di atas tanah ini dibangunlah rumah sakit, dibangun klinik, dibangun hotel, dibangun cottage, dibangun ruko. Dari mana? Dari milik umat. Diambil dari uang umat, infak, sedekah. Maka dibangun ke ini, lalu disewakan. 1 bulan, hotel ini bisa membayar 1 miliar. Menyetor kepada nazir. Lalu kemudian dari hasil rumah sakit, dari ruko, dari cottage, dapat lagi 1 miliar. Maka terkumpullah 1 bulan 2 miliar. Berapakah pengurus boleh mengambil? Maka paling tinggi pengurus hanya boleh mengambil 10%, 200 juta. Diambillah 200 juta untuk pengurus, halalan thayyibah untuk dia. Disitulah kebijaksanaan Islam. Lalu kemudian yang sisanya tadi keuntungan, yang 1,8 miliar itu kemana? Dipakai untuk kemaslahatan umat. Makanya orang Saudi Arabia, kalau dia ada tanah wakaf, orang Arab, orang Mesir, kalau tanah wakaf, maka yang pertama dia pikirkan adalah apa yang bisa menghasilkan. Sedangkan orang kita kalau dapat tanah wakaf, bagaimana caranya supaya tanah ini bisa dikuasai sekelompok orang sehingga berubah menjadi milik dia. Maka dia sudah mengambil hak milik umat. Kemana kita mau minta izinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Milik umat satu dunia, satu zaman ini. Yang mestinya dibalikkan. Tanah ini tanah wakaf, semennya semen wakaf, kelasnya kelas wakaf, milik umat. Tiba-tiba dijadikan milik pribadi, dan ketika anak-anak umat Islam bersekolah, bayar mahal. Maka 2 kali kenanya. Pertama, kena karena tidak amanah terhadap umat yang sudah mati, yang mewakafkan. Yang kedua, kena karena tidak memberikan manfaat kepada umat yang hidup di zaman ini dan zaman akan datang. Dari mana Ustadz bisa sekolah gratis di Al-Azhar, dapat tiket pulang? Kalau sakit, tinggal pergi ke rumah sakit Husain. Rumah sakit Husain itu punya Al-Azhar, gratis. Tiap tahun ada pemeriksaan darah, apa kena penyakit HIV menular atau tidak, gratis. Kalau ada anak Indonesia yang sakit, usus buntu, sakit berbagai macam, tinggal tunjukkan kartu Azhar, gratis. Dari mana? Wakaf. Azhar wakafnya paling besar. Itulah maka dari mulai TK, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, S1, S2, S3, sampai rumah sakit, pengiriman da'i-da'i semua yang dikirim ke seluruh dunia ditanggung oleh wakaf. Itulah fungsi wakaf. Jadi kalau tanahnya tanah wakaf, lokalnya lokal kelas wakaf, tapi sekolah bayar malah mahal, lalu mana guna wakaf? Kita sudah mengkhianati umat. Lalu kemudian tanah sudah dibangun kelas, ada kosong. Datanglah perusahaan telekomunikasi mau membuat tower. 1 tahun sewanya 100 juta. Siapakah yang berhak memutuskan untuk menerima kontrak ini? Nazir. Siapa yang memilih nazir? Umat Islam bersepakat di lingkungan itu. Kami percaya kepada dia, kami pilih dia sebagai nazir kita. Maka nazir pun bermusyawarah. Bagaimana ini? Tanah ini mau disewa 1 tahun 100 juta dan kontraknya 10 tahun. Sepakat semua nazir sesudah musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Mereka pakailah. Berarti 1 tahun itu 100 juta.
dipakailah untuk kemaslahatan umat, untuk bayar listrik, untuk biaya operasional, untuk sekolah di yatim, untuk apa, untuk gaji guru 90 juta. Yang 10 juta boleh dibagi-bagi antara nazir gratis. Kenapa nazir digaji? Karena semestinya nazir itu bisa dagang di Tanah Abang. Karena nazir itu mestinya bisa nanam sawit, ternak ikan, tapi terfokus, terkuras tenaga dan pikiran nazir. Maka nazir boleh mendapatkan halal dia. Tapi ternyata nazir ini cerdas. Dia punya anak buah, dia punya perusahaan. Lalu ketika dibagi hasil setahun, kita alhamdulillah para nazir musyawarah, ini hasil mau kita bagi. Nazir ini mengatakan, kalian mau ambil silakanlah, adapun jatahku maka aku serahkan untuk wakaf. Inilah yang paling the best, inilah yang paling bagus. Begitulah pengelolaan wakaf semestinya. Wallahu a'lam. Tentang wakaf tadi Ustaz, sekarang ini kan banyak nih Ustaz, pondok-pondok pesantren yang dari tanahnya tadi dari wakaf, bangunan juga sudah wakaf. Tapi ketika rekrutmen siswa baru, nah, kita dibiayai, ada lagi biaya pembangunan yang cukup besar, kan? Nah itu bagaimana hukumnya si orang tua yang menyekolahkan anak itu? Kenapa sekolah, madrasah, pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf, kemudian umat di zaman itu mesti lagi membayar karena ingin membuat bangunan baru. Sementara wakaf yang dari awal tadi tidak produktif. Seandainya wakaf itu produktif, maka tidak perlu ada pungutan uang bangunan. Karena wakaf produktif tadilah yang akan membiayai. Tapi karena wakafnya dari awal tidak produktif, dan kita memang sudah terbiasa penggalangan dana, nanti akan berdiri, akhirnya nanti semuanya sampai akhir tidak akan ada gratis. Kenapa? Karena memang semuanya tidak ada yang lahan itu produktif. Maka semestinya ada lahan-lahan yang ditanami tanaman, ternak ikan, ruko, hotel, cottage, sewa kos-kosan untuk membiayai operasional, gaji guru, dan lain sebagainya. Kalau tidak, maka seumur hidup hanya tanah itu sajalah yang tanah wakaf sehingga bisa berdiri sekolah. Adapun untuk yatim fakir miskin, seumur hidup sepanjang zaman mereka tidak akan bisa mengecap pendidikan karena pendidikan mahal. Pendidikan tidak lagi gratis karena ada biaya operasional, gaji guru, dan lain sebagainya. Perlu dipikirkan ke depan apa yang disebut dengan wakaf produktif. Hari ini alhamdulillah ada lembaga-lembaga yang membuat itu. Lalu kemudian balik lagi kepada amanah yang ada di hati orang yang menerima wakaf. Kalau tidak, maka na'udzubillah, kita hidup singkat. Setelah kita mati, wakaf-wakaf ini khawatirnya tidak mengalirkan pahala, justru mengalirkan dosa-dosa, karena akan diambil oleh orang-orang setelah kita yang tidak amanah, kita ikut berkontribusi. Itu salah satu ketakutan saya dan sahabat-sahabat. Tapi masyarakat mau berwakaf, maka dipisahkanlah, dibedakanlah. Ini lembaga wakaf, yayasan, tabung, wakaf umat. Mau wakaf tanah, mau wakaf semen, mau wakaf batu bata, mau wakaf tenaga, ada sarjana yang mau mewakafkan gambar, silakan. Ini tempatnya. Nanti sehingga ketika ada yang produktif, bisa orang sekolah. Dari awal kita katakan nanti dia sekolah gratis. Kenapa? Karena dia mendapatkan limpahan dari wakaf. Lalu kemudian kalau ada yang produktif menguntungkan, maka barulah bisa dibagi sebagai gaji atau ihsan atau upah apapun namanya, sebagai yang dibayar itu adalah waktunya. Jadi kalau pemerintahan Saudi Arabia membayar gaji imam Masjidil Haram, yang dibayar itu bukan hafalannya, yang dibayar itu bukan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan itunya yang dibayar. Yang dibayar itu apa? Waktunya. Karena mestinya Syekh Abdurrahman Sudes itu bisa buka toko jualan di mall. Tapi karena dia tak bisa, karena dia mesti menghafal Quran, mesti khusus ini, maka waktu dia itulah yang dibayar oleh pemerintah Saudi Arabia. Wallahu a'lam. Ada murid-murid. Oh, ini udah PPM berat. Enggak.
Jadi kalau sekarang misalnya kita wakaf untuk Ustaz ke satu pondok pesantren yang dikelola oleh yayasan pribadi. Kita sudah tahu itu yayasan pribadi yang memang dikelola oleh pribadi, itu kita berwakaf ini untuk pembangunan pesantren, untuk bikin gedung baru gitu. Nah itu hukumnya si pewakaf itu gimana? Kalau tadi Ustaz bilang kalau nanti khawatirnya disalahgunakan setelah anak cucunya dan lain-lain, itu bagaimana? Kalau kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadah. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mungkin di awal ayahnya amanah, orangnya baik. Setelah itu bapaknya mati, meninggal dunia. Maka giliran anaknya, kemudian anak menjual tanah wakaf, kita tak tahu. Maka kita hanya mengantisipasi. Kalau ada 5 yayasan wakaf, maka kita cari yayasan yang ada badan wakafnya. Gontor punya badan wakaf 15 orang, 2 orang terdiri dari yang ada hubungan nasab zuriat keturunan dengan pendiri, sedangkan sisanya adalah orang-orang yang di luar, alumni dan lain sebagainya. Maka ke 15 orang inilah yang memutuskan bagaimana ke depan, bagaimana perjalanan wakaf ini ke depan, yang disebut dengan sunnah tadafu'iyah. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din. Kalaulah bukan karena manusia ini saling meluruskan, kita berkumpul bersama, tak mungkin kita sama-sama sesat. Karena kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Kalau yang satu bersepakat mengatakan ini kita pakai, yang lain akan mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan, ini milik umat, nanti kita dilaknat Allah. Maka ada nampak di situ lebih amanah, maka serahkanlah di situ. Bahwa terjadi perubahan di masa akan datang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari semampunya. Maka kalau saya diminta endorse untuk support suatu yayasan, saya lihat rekening yayasan, saya husnuzon. Berarti ini ada ketua, ada pembina, ada pengawas, ada sekretaris, ada bendahara. Tapi kalau saya lihat rekening pribadi, bukan saya tidak percaya, bukan saya, tapi besar kemungkinan. Bagaimana cara dia membedakan antara uang wakaf dengan transfer pribadi? Apalagi tak pakai kode dan lain sebagainya. Pribadi bisa saya dia ambil sendiri, dan saya pribadi sampai hari ini tak pernah memakai rekening Abdul Somad untuk menerima wakaf, sedekah segala macam, tapi pakai hanya dia rekening. Kalau ada orang menyerahkan, langsung di saat itu juga tulis di amplop itu, wakaf untuk apa ini, untuk yayasan ini, untuk yayasan ini. Di dalam yayasan itu sendiri pun saya minta kepada orang yayasan supaya dibuatkan nomor yang berbeda. Untuk wakaf nomor ini, untuk infak nomor ini. Kenapa dibedakan? Karena wakaf tidak boleh habis. Kalau dapat uang wakaf, beli tanah, beli batu bata, beli kerikil untuk bangunan, untuk kelas, untuk masjid. Tapi untuk bayar listrik, untuk upah tukang, masuk ke dalam infak. Anda mau berinfak, kemari. Anda mau berwakaf, kemari. Supaya keuangan tidak kacau. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum bapak saya meninggal, beliau berpesan untuk membagi waris adalah antara perempuan dan laki-laki sama. Sehingga waktu itu kita juga sempat berdebat kepada kakak saya, kan kakak saya 2 perempuan, adik saya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian karena kita tertua di situ, jadi kita tidak bisa memutuskan karena itu pesan ayah, katanya harus bagi 2, bagi rata antara laki dan perempuan. Sehingga terjadilah pembagian dengan bagi rata yang melanggar hukum Islam sebenarnya. Tapi setelah seperti ini kan udah menjadi hak masing-masing. Bagaimana cara satu mengatasi itu semua itu? 3 masalah dalam pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yusikumullahu fi auladikum, Allah memberikan pesan kepada kamu, hai orang beriman, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 25, maka laki-laki dapat 50. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Coba kita lihat bunyinya. Dia sebut di situ bagian anak perempuan. Karena memang dulu perempuan tak dapat apa-apa. Maka setelah Islam datang, disebutkan hadzil unsayain. Haz artinya keberuntungan. Keberuntungan anak perempuan. Karena setelah Islam datang, perempuan dimuliakan, perempuan dihormati. Siapa yang punya 3 anak perempuan dididik, tiket masuk surga, dan perempuan dapat harta warisan. Hai laki-laki,
kamu dapat 2 kali bagian keberuntungan perempuan. Kenapa laki-laki dapat 2 kali? Laki-laki kepala rumah tangga, laki-laki menanggung biaya pernikahan, laki-laki menanggung nafkah istri, anak, orang tua, laki-laki punya tanggung jawab yang besar, bukan karena diskriminatif dalam Islam. Itu poin yang pertama. Maka kalau kita Islam, kita pakailah aturan. Sholatnya ikut Islam, puasanya ikut Islam, hajinya ikut Islam, dan begitu juga dalam pembagian harta warisan ikut Islam. Yang kedua, kalau seseorang berwasiat, nanti kalau aku mati, maka kuburkanlah aku di kampung halamanku. Apakah wasiat itu wajib? Tidak. Wasiat bisa makruh, wasiat bisa sunat, wasiat bisa haram. Kalau wasiat itu menimbulkan mudarat, bisa haram. Saya berpesan kepada tim, dimanapun saya meninggal, maka kirimkan jenazah saya ke kampung halaman. Pas jadwal di Sorong, Papua, meninggal, mau pulang tiket pesawat mahal, 8 jam penerbangan, transit, maka bisa jatuh kepada haram. Kenapa? Habis uang jamaah, padahal uang itu bisa untuk membayar sekolah anak yatim, fakir miskin. Jadi tidak semua. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini sudah wasiat bapak kami, siapa yang mengatakan wasiat itu wajib? Yang wasiat wajib itu adalah wasiat harta. Itu pun kalau tidak lebih dari 1/3. Kalau aku mati, berikanlah kepada anak angkatku ini wasiat. Dia mempunyai anak adopsi. Anak adopsi tak dapat harta warisan, maka dia tulis wasiat. Atau waktu sakit dia sampaikan wasiat. Untuk anak angkatku ini, kuberikan wasiat harta. Wajib hukumnya menyerahkan wasiat itu. Itu yang disebut wasiat wajib. Hanya saja kita ini menganggap semua wasiat. Kalau ada yang sekedar bentuknya wasiat tapi bukan harta, namanya bukan wasiat, pesan. Ingin makamkan di sini, ingin nanti begini. Ya tidak ada terkait dengan harta, wasiat. Hukum wasiat selain harta bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Bagaimana wasiat itu bisa haram? Kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Ini tidak boleh dibantah. Kalau bantah pasti kita durhaka. Jahil, bodoh, gak ngerti, gak belajar agama. Itulah pentingnya kalau arisan keluarga dibuka pembahasan tentang warisan. 3. Bolehkah membagi harta warisan pukul rata sama antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki 2, perempuan 2. Meninggal orang tua. Harta milik bersama kita sudah sama dari kecil, kita juga sama. Bagaimana kalau kita bagi saja ini rata? Boleh, dengan syarat 3. Yang pertama, keempat ahli waris ini semuanya sudah akil baligh. Karena hanya orang akil baligh lah yang bisa memutuskan hartanya. Jadi kalau di antara 4 ini, mohon maaf, ada satu yang idiot. Oh, kurang akalnya. Maka jatah dia tidak boleh dibagi sama. Kenapa? Karena dia tidak bisa memutuskan tentang hartanya. Maka yang 3 sajalah yang sehat-sehat, yang dewasa. Yang 1 itu tetap dibagi sesuai jatah dia. Yang kedua, masing-masing mereka tahu sebenarnya jatahnya berapa menurut faraid. Harta orang tua 1 miliar. Maka dibagilah 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. 2 orang laki-laki ini 2 kali lipat, berarti 4. 2 orang perempuan, berarti 1 miliar dibagi 6. 1 miliar dibagi 6, 200. Maka masing-masing mereka ini tahu sebetulnya jatahnya berapa. Laki-laki yang 2 ini tahu dia jatahnya berapa. Jangan sampai dibagi rata, setelah dibagi rata baru dia ngaji. Setelah ngaji baru dia hitung-hitung. Jadi kalau gitu jatahku banyak kemarin. Yang ketiga, yang memiliki jatah berlebih, maka dia ikhlas itu sebagai sedekah. Kalau sudah sedekah jangan diungkit-ungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau ungkit-ungkit, kau ulang-ulang menyakiti hati orang. Cukup 3 syarat, lanjutkan. Tak cukup 3 syarat, batalkan. Balik ke hukum semula. Cukup 3 syarat Pak Ustaz, kami berempat-empat sudah akil balik. Sudah.
Kami juga sudah tahu jatah kami sebetulnya berapa kalau menurut faraid. Sudah. Lalu kami kemudian sudah berbagi, ya udahlah li ta'ala. Sudah. Apa masalahnya? Kami setuju, cuman istri kami nggak setuju. Berapa sih kemarin bang? Itu, wah banyak sekali itu. Bisa beli mobil, bisa ini. Yang punya harta kan bapak dia. Kenapa pula kau yang ribut? Makanya ketika orang membagi harta warisan itu dia, karena dia yang ada hubung kait di situ. Adapun orang eksteren yang tidak ada hubung kait di situ, bapak dia, hartanya harta dia, nasabnya nasab dia. Nah ini pentingnya orang ngerti. Kalau tidak ngerti, maka orang tidak tahu memposisikan dirinya di mana. Jadi perbuatan tadi mengatakan kalian bagi sama saja, bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Kenapa disuruh bagi rata saja? Karena melihat kebutuhan laki-laki perempuan toh sama saja sekarang. Anak-anak ini pun dibesarkan dalam lingkungan, ya udahlah bagi sama saja. Maka niat orang-orang tua itu baik. Uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang tua itu yang sudah meninggal sebutlah baik-baiknya saja. Yang tak baiknya doakan mereka, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Barakallahu Kita fikum. juga memang mudah ikhlaskan apa adanya. Selesai, deal. 3 syarat selesai. Tambahan untuk warisan. Misalkan ada kita kenal satu orang yang punya harta banyak meninggal, dan setelah itu kita tahu bahwa yang bersangkutan punya istri yang tidak diketahui orang, hanya sebatas kecil aja. Nah, istri dan punya anak. Nah itu sejauh mana kita kewajiban untuk menyampaikan ke keluarga yang umumnya ketahuan asli gitu. Karena khawatir menimbulkan konflik dalam satu sisi. Dalam satu sisi kan ada hak istri dan anaknya walaupun itu nikahnya siri. Umat Islam di Indonesia perlu dicerahkan supaya tidak terjadi konflik di masa akan datang. Kalau terjadi konflik, orang akan pergi ke pengadilan agama. Kantor pengadilan agama hanya mengakui nikah yang terdaftar di kantor urusan agama Papua. Yang tidak terdaftar di sana, maka akan sulit dibantu secara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena hakim juga ribet, ini masalah dia banyak. Maka kalau kita pahamkan itu, tidak akan ada perempuan mau dinikahi secara siri. Kenapa? Karena dia nanti akan sulit untuk mendapatkan, dia tak dapat warisan, anaknya tak dapat, karena harta dikuasai oleh istri pertama sah yang ada suratnya. 2 kali dia kena. Pertama tak dapat, yang kedua seumur hidup akan dianggap sebagai pelakor, pengganggu laki orang. Dan sudah sepakat emak-emak se-Indonesia untuk menghancam. Cobalah perhatikan artis-artis siapapun di Indonesia, asal sudah itu sudah seumur hidup sudah dicap. Indonesia adalah negara penggemar telenovela. Jadi perempuan itu akan teraniaya. Wahai perempuan-perempuan, jangan kalian mau dinikahi secara siri, karena yang teraniaya adalah kalian. Wallahu a'lam.